Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Satria Wicaksono dengan NIM 2023230020. Di sini saya akan kembali melanjutkan Linux, menjelaskan tentang Linux esensial, yaitu Lab 8, dan di mana Lab 8 menjelaskan tentang cara memanage file dan directory. Yang pertama yaitu echo. Kita tahu echo itu buat ngeprint sesuatu, ngeprint kata-kata. Contohnya seperti echo hello. Nah, di sini akan mengeluarkan kata hello yang seperti kita ketikkan. Nah, jika kalian menulis echo lalu bintang, maka ini akan mengeluarkan file atau folder yang ada di directory yang kita tempati saat ini. Beda dengan ls, yaitu ini. Nah, echo d, yang dimana fungsi si bintang ini, pattern bintang ini, fungsinya untuk mencari karakter pertama atau kata pertama atau karakter pertama yang ada di file atau folder ya. Contohnya seperti echo. Jika kalian ingin mencari file atau folder yang kata pertamanya itu D, maka kalian tinggal tulis seperti ini. Nah, maka akan dicarikanlah file atau folder yang sesuai dengan ketentuan yang kita inginkan. Lalu contoh lainnya, lalu P. Nah, sama saja. Lalu step 3, jika kalian ingin mencari file atau folder yang karakter akhirnya itu S atau apapun itu, caranya seperti ini. Echo, lalu pattern bintangnya, lalu karakter terakhir yang kalian cari, misalnya S. Nah, di sini akan dicarikan file atau folder yang sesuai dengan ketentuan kalian, yaitu karakter terakhir yaitu S. Ini S, templates, videos, pictures, dan lain-lain. Lalu step 4. Nah, di sini ada 3 ketentuan, yaitu D, N, dan S, yang dimana karakter pertamanya itu D, lalu setelah itu N, entah mau dimanapun yang penting ada N, atau bintang lagi, lalu S. Nah, sini akan cari ketentuan, yaitu ada D, sini D, lalu N, lalu S. Mau berapapun itu karakter ya, yang penting ada D, N, dan S. Lalu selanjutnya step 5, yaitu echo tanda tanya sebanyak 6 kali. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita sedang ingin mencari file atau folder yang karakternya itu ada 6. Apapun itu, abjadnya apapun itu. Yang penting karakternya ada 6. Nah, di sini akan dicari, yaitu kan P, U, B, L, I, C, yaitu ada 6. V, I, D, E, O, S. Nah, ada 6. Nah, di sini berarti tanda tanya itu untuk mencari seberapa banyak karakter yang ingin kalian cari di file atau folder. Lalu step 6. Nah, di sini juga di sini ada echo. Sama kayak tadi, echo D. Di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini berarti kalian berarti maksud tadi di awal tuh berarti tolong carikan saya file atau folder yang huruf awal ada D, lalu karakter ada 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ada 9 karakter. Nah, di sini akan menampilkan sesuai dengan ketentuan kalian, sesuai dengan keinginan kalian. Lalu documents dan downloads, yang dimana huruf pertama itu D, lalu ada 9 karakter seperti itu. Lalu step 7. Nah, di sini ada 5 karakter. Ada 5 karakter atau lebih. Ini maksudnya 1 2 3 4 5, lalu bintang, lalu S. Nah, ini minimal dari karakter atau file folder yang ingin dicari itu ada 5.
lalu di akhir tuh S. Setelah mau 6, 7, 8, yang penting karakter 5, minimal 5. Nah, di sini seperti video sini ada 1, 2, 3, 4, 6, ada 6. Lalu step 8. Nah, di sini maksudnya tulis dulu. Lalu echo buka kurung D, P, dan lalu tutup kurung. Nah, di mana spesifikasi yang ingin maksudnya di sini tuh huruf apalah D ataupun P. Nah, selain itu nggak bakal ditampilkan. Nah, di sini contohnya jika kalian tidak menggunakan karakter bintang, maka akan menampilkan ini saja. Nah, di sini akan menampilkan huruf depannya D dan P. Selain itu tidak akan ditampilkan. Lalu echo tanda seru. Maksudnya nah, jika yang ini sebaliknya dari atas, dari yang sebelumnya. Nah, ini jadinya selain D dan P maka akan ditampilkan. Nah, maka di sini D dan P tidak ada. Selain itu bakal ditampilkan. Lalu step 9, strip. Echo P. Nah, di sini menunjukkan bahwa akan menampilkan file atau folder yang huruf depannya D, dari D sampai P. Berarti D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Nah, selain itu tidak akan ditampilkan. Nah, seperti ini. Lalu tanda seru sama, kebalikannya juga. D, oh maaf, tanda seru D, strip P. Nah, di sini akan menampilkan huruf selain D sampai P, yaitu E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Berarti selain itu akan ditampilkan. Lalu step 10. Ini berarti udah selesai yang ini. Nah, di sini akan melanjutkan caranya nge-copy, moving, memindahkan dan mengganti nama file dan directory. Sini kita clear dulu. Nah, ls seperti sebelumnya, ls itu untuk menampilkan list folder atau file. Nah, di sini cp etc host. Maksudnya cp itu mengcopy file host yang ada di folder etc dan folder host. cp etc lalu host. Di sini tidak usah karena file udah di dalam. Nah, maka file host yang ada di folder host sudah tercopy ke directory yang kita tempati saat ini. Lalu step 2, rm itu maksudnya remove, menghapus file. Rm host, nama file yang kita copy sebelumnya. Nah, ini sudah kehapus, sudah tidak ada. Lalu cp min option v. Nah, option v ini gunanya untuk menghapus file tersebut lalu mengcopy lagi seperti refresh. Ini sama kayak di Laravel. Kalau di Laravel itu namanya migrate fresh, yaitu menghapus database lalu membuatnya kembali. Nah, contohnya seperti ini, cp min option v plus strip etc lu host dan host. Nah, tapi si option v ini akan memberitahu kita prosesnya, bagaimana sistem ini berjalan gitu. Akan dikasih tahu di sini. Lalu ls. Nah, di sini ada host yang sudah tercopy kembali. Nah, di sini dijelaskan etc host ini itu source-nya. Jadi
foldernya yang ingin kita tuju gitu, ya source lah, targetnya yang di copy itu ini host. Lalu step ketiga sama kita di rm. Yap. Lalu di titik ini sama aja ya, jadi maksudnya titik ini untuk buat ngasih indikasi ini, jadi karakter titik ini buat ngasih indikasi ke direktori sebelumnya sebagai target kopiannya, sebagai target pastaannya gitu. Yes, gitu. Aduh, kebanyakan. Nah, sama aja, kurang lebih seperti itu. Lalu option P. Nah, si option P ini buat nge-copy filenya, lalu nge-copy juga file atributnya. File atribut yang dimaksud tuh ini. Sebelumnya hapus dulu host. Salah. Hapus lalu ls seperti biasa. Lalu kita masuk ke folder etc. ls dulu min l. Nah, di sini ada 11/44 Desember 3 host. Ini filenya host. Lalu kita cp min p host. Lalu kemana direktorinya, kemana? Ke home. Lalu sys admin. Sudah. Sekalian cd atau cd. Nah, kalian bisa menggunakan cd atau seri tilde untuk kembali ke direktori utama. Nah, di sini lalu step 5 itu menghapus rm host, menghapus host seperti tadi. Lalu ini cp option p lalu etc host. Nah, si ini tilde ini merepresentasikan sebagai directory home atau direktori utama. Oh, maaf salah. Oke. Option P lalu etc host. Salah. Hosts tilde. Nah, lalu ini sudah ada hosts. Nah, di sini cp hosts new name maksudnya nge-copy file host lalu mengubah namanya. Ini mengcopy file host yang ada di direktori kita saat ini lalu mengganti namanya dengan new name. Berarti kita ls min l lalu hosts dan new name. Jadi yang akan ditampilkan hosts dan new name-nya saja. Lalu kita hapus filenya. Nah, sudah kehapus di sini. Terus selanjutnya step 6 yaitu mkdir mietek. Maksudnya mkdir ini adalah fungsinya untuk membuat folder kosong gitu. Mkdir terus mietek. Nah, di sini sudah terbuat nih mietek, folder mietek. Lalu kita nge-copy option R ini fungsinya apa? Jadi option R ini fungsinya untuk mengcopy semua folder atau mengcopy semua direktori yang kita pilih. Contoh ini cp option R lalu etc lalu foldernya
Lalu tujuannya kemana? MYTech. Setelah itu kita lihat nih, ls min-l MYTech. Nah, di sini sudah ada folder udev. Yang ini kita copy ke MYTech, ke dalam MYTech. Nah, lalu kita cek dengan menggunakan ls min-l lalu option r. Nah, option r ini yang ada pada ls itu untuk mengecek konten atau file apa saja yang ada di subdirektorinya. Jadi misalnya di folder udev ini ada folder hwdb dan folder rulesd. Lalu nah di sini akan ditampilkan folder-foldernya. Jadi misalnya si folder hwdb ini ada file dan foldernya, maka akan ditampilkan juga. Nah, rulesd juga begitu. Jika ada file atau folder yang ada di dalamnya, maka juga akan ditampilkan. Jadi akan menampilkan subdirektorinya. Lalu step 7 yaitu menghapus direktori dengan cara rm option r kecil lalu nama foldernya. Nah, di sini folder MYTech sudah tidak ada karena sudah kita hapus tadi barusan. Setelah itu ada yang namanya step 8 yaitu touch remove, touch mv ataupun rm. Nah, touch ini gunanya untuk membuat file kosong. Contohnya function touch, lalu mau nama filenya apa? Misalnya hahaha. Setelah itu kita cek sini. Nah, file hahaha ada di directory home. Setelah itu mv. Nah, mv ini gunanya apa? Jadi mv ini nge-cut si file ini lalu ngepastenya dengan nama yang berbeda. Tuh, contohnya seperti ini, mv. Lalu nama foldernya tadi, lalu nama file yang barunya apa? Contohnya hihi. Lalu ls. Nah, di sini ada sudah terganti. Setelah itu rm itu seperti tadi remove. Di rm hihi. Nah, di sini sudah terhapus. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.